Dari cerita-cerita uyut saya itu tentang Syekh Uwan ini masih kecilnya. Dulu mungkin belum ada Syekh di pinggir Syekh, tapi waktu masa kecil itu Uwan aja gitu. Masa kecilnya beliau itu ya katanya termasuk karena mungkin masih anak-anak ya, tergolong anak yang lincah lah. Saking lincahnya mungkin bisa dibilang nakal lah seperti itu. Hobi beliau itu pada saat masa kecilnya itu dia hobi makan kelapa gitu, makan kelapa dan seneng makan ayam bekakak gitu. Pada saat dulu itu, pada saat di sini musim banjir, di sini musim hujan lah gitu kan, di sini banjir sampai seleher gitu. Beliau juga sempat diceritakan ngangon kebo pada saat itu, kerbau lah kalau sekarang kerbau. Pada saat dia ngangon kerbau, dia kalau misalnya pengen haus itu, dia nggak usah naik pohon kelapa. Ya, jadi pohon kelapa itu tinggal diawe, pohon kelapa itu melengkung sendiri gitu. Dia tinggal metik pohon kelapa seperti itu. Dan kalau dia pengen ayam, dia suka jahil gitu, ngambil ke tetangga kampung gitu, ngambil. Nanti cerita kampung sana, ceritain, oh itu tuh si Uwan tuh katanya udah nyolong ayam di sana gitu. Dibunuh, dikarungin, dianyutin. Tiba-tiba ada di pendaringan, udah lagi tidur gitu. Dan sama seperti dia ngangon kerbau, karena memang musim banjir gitu kan, bingung nih kerbau mau diangon kemana. Akhirnya orang banyak cerita itu kerbau dikemanain, nggak tahu kerbau itu digantung di pohon besar gitu. Jadi kerbau itu bukannya diangon, malah digantungin di pohon besar. Nah itu banyak artinya kelebihan-kelebihan beliau pada masih kecilnya gitu. Seperti itu, dan sampai besarnya pun ya kabar beritanya beliau sampai hijrah ke daerah Banten gitu, sampai akhirnya pulang kembali ke sini dan meninggal artinya di kampung Balong Asem gitu. Dan ya, kita pun sampai nggak tahu lah artinya cerita sampai meninggalnya karena apa, dia meninggal di mana gitu. Sampai sekarang akhirnya ditemukan makam yang di luar dari bangunan yang di sini gitu, karena kata leluhur atau kata uyut saya juga yang tahu persis, pada saat ada makam itu ditombohin pun kukun. Nah ini contoh pun kukunnya nih, ini pun kukun nih. Dulu ini disebut, dulu mah orang bilang ini keramat kukun gitu, karena memang ada pohon kukun di sini besar, pohon kukun gini. Pohon kukun besar di sini. Ini pun pada saat pohon kukun itu sampai mati, itu batang-batangnya pun pada saat batang itu rapuh, itu tidak sama sekali menimpa bangunan itu sendiri, bahkan sampai ada yang ke sana itu batang-batangnya. Jadi sedikit pun ranting dia itu yang menyebabkan kerusakan itu nggak sampai meniban dari bangunan yang makam Syekh Uwan yang sekarang disebut Syekh Uwan itu. Ya, berdasarkan dari cerita yang disampaikan oleh para pendahulu Kampung Balong Asem, bahwa makam Syekh Uwan itu berada di dekat pohon kukun yang paling besar. Nah, pada saat itu kita nggak tahu tuh di lebahnya atau tepatnya di mana makamnya. Ya akhirnya pendahulu kita ini karena memang ada pohon kukun besar, akhirnya dikiranya di sini ya makamnya. Ya akhirnya disinilah dibuat semacam makam. Nah ternyata pada bulan Juli 2021 terungkap bahwa makam beliau itu adanya di belakang, di luar dari bangunan ini gitu. Nah makanya pada saat itu sesuai dengan kesepakatan warga dan para tokoh di sini, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2021 ya sepakat kita pindahkan ke dalam, karena memang dasarnya petunjuknya memang diminta dipindahkan ke dalam. Itu ya akhirnya kita laksanakan kegiatan itu dan kita juga melaksanakan sesuai dengan syariat gitu, sesuai dengan syariat Islam. Ya kita mandikan, kita kapankan, walaupun kita pakai kapan yang baru, kita tutup kapan yang lama. Nah kemudian kegiatannya pun diadakan acara tahlil, yaitu 7 hari 7 malam, termasuk ya, pembacaan ayat suci Al-Quran, termasuk tahlil 40 harinya dan 100 harinya itu.
Itu jadi penemuan pertama kali pada saat beliau jenazah itu dipindahkan, awal mula itu berasal dari makam itu dulu pertama. Pertama itu di tahun 2016 ada yang namanya Uyut Sawit itu meninggal. Setelah meninggal dimakamin di sini aturannya mah. Tadinya makamin di sini. Di makam yang merah ini nih tadinya mah. Nah, karena kenapa dimakamin di sini? Karena pada saat itu masih tanah kosong. Masih tanah kosong. Setelah digali makam yang tahun 2006 ini Uyut Sawit ini, setelah digali ada jasad yang masih utuh. Dan kita meyakini itu bahwa itu Uyut Uwan. Ya, pada saat itu belum meyakini. Pada saat itu 2016 digali, setelah itu masih jasadnya alhamdulillah masih utuh. Kita takut pada saat itu, jadi dianin lagi, dikubur kembali, dipindahkan lagi ke makam Uyut Sawit itu, dipindahkan lagi ke belakang. Saat belakang, nah setelah tahun 2021 digalilah lagi tuh makam itu. Ternyata alhamdulillah dari tahun 2016 digali, terus kemudian kita tutup kembali. Di tahun 2021 itu kita gali lagi, ternyata alhamdulillah masih utuh semuanya, dan meyakini bahwa itu makam Uyut Uwan atau Syekh Uwan Bubut. Itu baru kita pindahkan kembali ke dalam. Nah pemirsa, setelah kita menyaksikan dari pohon yang roboh ini, kisaran bulan Juli tahun 2021 kita akan lanjutkan ziarah kepada makam Syekh Uwan yang berada di dalam. Ustaz, kita bisa langsung ke dalam? Ayo silakan. Ketua, ayo kita masuk. Ayo masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Allah ya Allah, assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Waliyullah, assalamualaikum ya Syekh Imam Bahuddin An-Naqsabandi, assalamualaikum ya Syabil Qasim Junidil Baghdadi, assalamualaikum ya Syekh Masrana Al-Jakuli, assalamualaikum ya Gus Ulinu Azka, assalamualaikum ya Raden Said Sunan Kalijaga, assalamualaikum ya Syekh Kuro Pulau Kelapa, assalamualaikum ya Syekh Bentong Pima Komi Pulau Masigit, assalamualaikum ya Jami Sunan Wali Songo, assalamualaikum ya Syekh Asep Hamim Anawi Al-Bantani, assalamualaikum ya Syekh Bubut, assalamualaikum ya Syekh Uwan, assalamualaikum ya Abi, sebut nama bapak kita, assalamualaikum ya Umi warahmatullahi wabarakatuh, antum lana salapun wa inna insyaallahu bikum lahikun, ji'nakum jairin wa ji'nakum mutabarikin wa ji'nakum mutawassilin istaudanakum barang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Nuril Anwar wa Siril Asrar wa Tirakil Agyar wa Miftahi Babil Yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Mukhtar walil athar wasabil ahyar adadani amillahi wa ifdali. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma zbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan
jamaah kubur mi makobir Kampung Balong Asem Desa Sukabudi, khususan liruhi wali Allah Syekh Bubut Sekwan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma sallimna ya Allah min nafati dunya wa adabil akhirah birrahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, demikian daripada kita bertawasul, dilanjutkan dengan berdoa bersama. Maka saat ini kita bincang-bincang dengan narasumber kita. Saya perkenalkan dulu yang hadir tengah-tengah kita ini dari Bang Binin Muslim, dikenal juga dengan Ketua Jajakan Nusantara. Nah, ada Cang Nasan Subagia dari orang kebudayaan, Pak Guron, Ketua Keburan Kabupaten Bekasi, Ustadz Kobra, juga Ketua Nana. Jadi sini narasumber kita dengan Nur Ain. Pak Ustadz Nur Ain, dengan Pak Sekjen kita Singaputra Bajang. Singaputra Bajang, ya. Terus dengan Ade Saputra. Lanjut kenalan. Pak Sudiro. Terus. Nah, ini adalah dari tokoh-tokoh pemuda, cover boy-nya dari orang Balong Asem ini ditunjukkan bahwasannya dia punya kepedulian tentang situs dan juga yang ditinggalkan oleh orang-orang wali terlebih dahulu. Maka saya berbincang-bincang Pak Ustadz Nur Ain, bagaimana ini ceritanya sampai kita ini sampai kemarin ini. Cerita ini sudah nge-booming. Belum lama ini saya dengar ini bahwasanya Kampung Balong Asem ini adalah ada cabang pertemuan antara Gombang dengan Pengarengan. Nah, makanya di sana di Pengarengan pun sama, wiridannya kulhu. Di Gombang cuma sama kulhu, di sini kulhu. Nah, terus dari Sekwan ini apa saja yang Pak Ustadz ketahui tentang perjalanan beliau? Berdasarkan dari cerita para pendahulu Balong Asem, ya bahwa Sekwan ini adalah salah satu dari leluhur masyarakat Balong Asem khususnya. Dari cerita-cerita tersebut ya banyak hal-hal yang dulunya menurut cerita para leluhur kita, para pendahulu kita, bahwa beliau ini memang asli sini tapi memang beliau itu suka ngelana gitu. Iya. Nah, beliau ini masih bujangan, jadi belum berumah tangga, belum berkeluarga. Nah, dari dasar-dasar cerita tersebut, nah kemudian banyak hal-hal yang diceritakan, kelebihan-kelebihan beliau. Nah, apa saja kiranya yang bisa disebutkan itu supaya pemirsa Jawara Channel bisa mengetahui. Iya. Jadi di sini kalau berdasarkan cerita dari pendahulu, jadi beliau pernah dikabarkan bahwa beliau meninggal, tapi tiba-tiba habis yang mengabarkan pulang, tiba-tiba dia malah ada di apa kalau di sini disebut di pendaringan. Tidur di pendaringan. Ada gitu. di pendaringan. Mana udah dikubur? Udah katanya nih di tempat dia merantau atau udah dikubur, tapi kok ada di ini di pendaringan itu. Pemirsa perlu diketahui pendaringan itu asli tradisi Bekasi. Iya. Artinya punya satu kamar khusus yang mana kamar khusus itu buat naro beras, ya kan? Iya. Buat naro perabot-perabot yang dikeramatkan gitu. Contohnya macam-macam keris bertua dan lain sebagainya. Tetapi orang Betawi itu cuma menaruh itu dan tidak meminta kepada pendaringan. Kenapa? Karena dia ini mengikuti adat dan menjaga daripada tradisi leluhur. Dia tidak mau melanggar tradisi leluhur dan dia pun menjunjung tinggi syariat agama Islam. Lanjut Ustaz, lanjutkan. Nah, kemudian karena memang beberapa kali mendapat petunjuk itu di sini bahwa makam beliau tadinya bukan di sini yang sekarang, tapi di belakang ini, di luar bangunan ini gitu. Nah, dari situ, dari petunjuk itu, karena kita belum paham gitu ya, maksudnya minta pindah ke dalam itu yang seperti apa, ya akhirnya sampai ngalamin pohon besar ini rubuh, alhamdulillah nggak menimpa pohon ini, rumah ini, bangunan ini gitu. Nah, pada saat setelah itu ya kita hasil musyawarah dan kesepakatan akhirnya makamnya kita gali dan kita pindahkan, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juli 2021.
Itu sekitar ya ba'da asar, setelah ba'da asar waktu itu. Nah waktu itu saya juga pernah lihat tuh Iya. di salah satu konten YouTube ya. Iya. Itu di situnya ada pembinaan makam. Iya. Itu jasanya masih itu apa benar gitu? Iya, jadi Pak Ustadz yang langsung termasuk memegang, bahan pembungkusnya, kapannya kapannya. juga masih utuh. nggak robek. Enggak robek sama sekali, bahkan yang talinya aja itu mah kuat bener. Kencang Kita ya? enggak putus. Ah. Itu kita juga nggak tahu bahannya dari atau Iya. dari apa atau memang ada karomanya di situ. Itu karena waktu itu pun kita mandikan sebagaimana ya syariat kita gitu, syariat Islam. Bahkan ya akhirnya kita bungkus dengan kita tambah bahan yang baru. Jadi bahannya itu nggak kita copot karena kita nggak berani. Gitu ya akhirnya. Lihat wajah nggak? Nggak berani. Kita emang sengaja ditutup. Jadi nggak mau kita khawatir gitu karena kita masih tergolong awam. Jadi kalau lihat wajah kan bisa diabadikan dan bisa dijadikan ini. Belum ada yang berani itu ya. Ya karena saking takzim dengan iya takzimnya gitu. Bahkan ya harumnya gitu, harum dari tempat hasil makam lama. Iya. Itu sampai berhari-hari juga nggak hilang. Iya. Wanginya itu. Wanginya bisa dicontohkan seperti wangi minyak apa? Enggak tahu minyak wangi apa itu, gitu kita juga bingung. Gitu. Jadi ya akhirnya karena khawatir nanti jadi kita uruk yang makam yang lama, jadi kita tutup. Gitu. Jadi itu yang kita ketahui langsung dan waktu itu memang ya saya penanggung jawab untuk pelaksanaan pemindahan jasad beliau. Gitu. Konon katanya dari panitia tersebut agak takut sedikit, benar ceritanya seperti itu? Iya. Karena katanya ya takut macam-macam lah, ada yang takut hukum, nanti pihak berwajib gimana, ya kata saya begini, kalau kaitan dengan di pemerintahan maupun pihak berwajib biar nanti saya yang bertanggung jawab. Karena memang kebetulan saya ketua Cagar Budaya Sewan ini dari tahun 98. Karena memang sudah terdaftar di Pemda Kabupaten Bekasi dari tahun 98. Gitu. Dan itu bahkan nama jalan pun dari perapatan Balong Asem sampai ke Kalen Keramat itu udah nama Jalan Sewan dari tahun 98. Udah ya. Dan itu udah terdaftar juga di Pemda. Gitu. Bahkan kita juga beberapa kali di Pemda itu diundang untuk mengikuti beberapa pelatihan kaitan dengan pengurusan. Kepengurusan cagar budaya. Cagar budaya dan Sewan ini salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, terus gini Ustaz, apa aja sih yang sekira-kiranya ini dengan adanya keberadaan makam Sewan ini atau Sebubut ya dikenalnya. Terus bagaimana tanggapan antusias warga? Ada manfaat dan mudaratnya nggak kira-kira menurut Pak Ustadz itu? Ya kalau kita memang sebelumnya gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di sini mungkin karena memang masih awam dalam Islam gitu. Ya tadinya hanya mengikuti tradisi. Nah akhirnya sejak beberapa tahun yang lalu kita adain kegiatan-kegiatan Islami di lingkungan makam ini termasuk haulnya, termasuk kita adain juga maulid ya hari-hari besar Islam gitu. Dan kita dirikan juga di lingkungan ini musolahnya gitu. Jadi maksudnya kita kembalikan kepada keasliannya beliau. Gitu ya, itu sebagaimana ya para aulia lah gitu. Yang ini saat ini kan ada, tadi saya dengar ada haul ya. Ada di haulnya itu diambil hari pertama itu dari tanggal wafatnya beliau atau dari pemindahan makam ini? Kalau kita yang biasa dilaksanakan. Di situ kita nggak sebutkan haul keberapahnya. Oh gitu enggak? Iya. Jadi cuman kita dan haul itu kita barengi dengan acara misalnya maulid. Tanggal nggak dipastikan? Belum kita pastikan. Dibakukan dong supaya nanti pemirsa Jawara Channel dimanapun berada yang ingin mengikuti acara haul akbar dari Sewan atau Sebubut ini bisa hadir. Kalau tanggalnya ditentukan, tanggal berapa, bulan berapa gitu. Jadi bisa nanti ini cuma usulan aja. Ya kalau memang belum seperti itu ya sudah, terima kasih sudah dilaksanakan. Nah terus siapa aja sih yang datang ke Sewan ini, makam Sewan ini, dari kalangan pemerintah atau ini gitu? Ada nggak? Kalau dari pemerintah ya dari dinas terkait ya beberapa kali sih datang ke sini, termasuk dari
para perziarah ya ya udah dari berbagai penjuru. Kalau para perziarah gitu. Kebanyakan yang datang kemari Iya. biasanya kalau datang ke suatu makom keramat, Iya. dia datengin satu kuncen, Iya. dia bisikin kuncen, begini. Itu rata-rata apa sih yang dititipkan, atau dia datang sendiri, tawasul sendiri, atau bagaimana? Atau ada imam yang mengimami di sini? Jadi di sini kebetulan juru kunci itu kan memang turun temurun. Iya. Dan sekarang itu juru kuncinya itu Mang Ade Saputra. Nah ini. Nah itu kaitan hal-hal apa yang disampaikan melalui juru kunci. Nah, bisa kaitan langsung hal kita pribadi. tanya bagaimana Mang Ade Saputra? Iya. Sebagai juru kunci di sini kan banyak yang ziarah tuh yang datang ke tempat ini. Apa aja sih yang bisikan-bisikan ke para penziarah ke sini? Ya intinya dia minta apa gitu. Dan terus titipan dia itu bagaimana? Minta doanya bagaimana? Apa dia langsung ke sewannya atau dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan kita harus menetralisir. Nah, inilah tugas dakwah di Kampung Jawara. Iya. Ya paling peziarah juga ada juga yang minta ke saya, bagi saya. Misalnya satu ya kita minta kepada Gusti Allah. Ya, paling ya peziarah minta syariat lah. Iya. Caranya. Ya bersyariat. Iya. Jadi ada yang langsung sendiri, cuman minta izin dulu sama juru kunci gitu. Alhamdulillah, jadi seperti itu kan artinya terjaga dan keterbukaan untuk umum. Iya. Ini tidak ada ritual khusus nggak? Apa langsung ziarah gitu? Biasa kan ada kan? Ada aturan dan tata tertib. Ya ini tadi seperti tadi didampingi, dan setiap penziarah datang kepada penjaga situs ini diarahkan, memintalah kamu hanya kepada Allah. Iya. Masalah engkau bertawasul, persilahkan. Iya. Karena apa? Di makom wali Allah ada malaikat yang mengaminkan di depan pintunya tuh. Masuk ke depan pintu ada yang mengaminkan. Malaikat dari masuknya sampai keluarnya. Jadi jangan sampai salah bicara, salah ucap di dalam makam keramat gitu. Mungkin dari Ketua Jajaka nih, ormas yang lagi booming di Kabupaten Bekasi, bagaimana tanggapannya tentang makam Sekwan ini? Kalau saya memberikan motivasi ya, ini kan sejarah. Sejarah yang mana buat kita di anak cucu dan keluarga maupun orang lain, terutama umat Islam. Tidak mungkin Allah memberikan suatu karomah kepada seseorang, apalagi tadi cerita jadi Pak lain sebagai keluarga, boleh itu pas jasadnya diangkat wanginya nggak berhenti. Sampai makam dipindahin, bekas makamnya wangi yang nggak berhenti, sehingga ditutup, jangan sampai ada salah penilaian oleh masyarakat kan. Ya kalau menurut pandangan saya ini adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umat Islam khususnya keluarganya untuk merawat makam beliau. Karena kalau saya sebagai orang bodoh menilai nggak mungkin Allah memberikan suatu karomah kepada beliau sampai jasadnya utuh ratusan tahun kalau orang itu tidak sembuh. Insya Allah Sekwan atau Uyut Ubud orang soleh. Saya yakin beliau orang soleh. Itu. Terus harapan saya, ini kan kemarin kejadian itu kan sampai saya dapat dari grup tuh viral. Saya YouTube-in di YouTube saya pada waktu itu, namanya Mini Muslim TV. Yang nonton itu hampir 103.000 orang, kurang lebih. Nah, tolonglah foto pada waktu pemandian makam itu dipasanglah di makam ini ya. Ya seperti wali Allah Syekh Mbah Priuk, makamnya Puar Cahaya dipoto. Jadi penjara itu tahu sejarahnya. Oh ini foto siapa? Oh ini makam Sekwan pada waktu digali makamnya, gitu kan? Supaya anak cucu ini bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan gitu, atas Allah tampakkan karomah beliau gitu. Ya insya Allah akan menjadi payungnya orang Balong Asem dan umat Muslim seluruhnya. Amin. Harapan saya untuk pemerintah Kabupaten Bekasi, ya supaya cagar-cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi ini dianggarkan gitu, supaya ada uang perenopan, pemeliharaan dan sebagainya. Karena ini adalah cikal bakal suatu kampung dan suatu daerah yang harus kita abadikan. Gitu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ini semua kita mendapat amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih para pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, dakwah di Kampung Jawara. Telah kita dengarkan daripada pemaparan bagaimana sosok daripada Syekh Bubut atau Sekwan yang disampaikan oleh Ustadz Nur Ain dari
dia telah meninggal di tempat yang lain, ternyata ada di dalam pendaringan. Terus ada juga ketika dipindahkan daripada jasadnya, masih wangi semerbak, kain putihnya pun masih keras dan masih utuh, tidak sobek satu sedikit pun. Terus di situ juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ala inna auliya Allahu alaihim walahum yahjanun. Gitu Ustaz, Kobra. Jadi yang betul-betul takut adalah orang kepada Allah adalah para orang-orang wali. Lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. Maka sudah mendapatkan jaminan. Orang-orang wali beda dengan kita ya, mendapatkan jaminan karena apa? Dia sholat daim, sholatnya tidak pernah putus, kedipan mata, hampaan napas, denyut nadi, degup jantung, daripada gerak semuanya selalu dia berzikir kepada Allah. Dan sholatnya bukan kayak kita, sholat kita kan cuma johor, tunda lagi berapa jam asar, tapi dia tidak pernah putus. Dan tidak ada yang ditakutkan oleh orang-orang wali. Dan disebutkan tidak ada yang takut hamba-hambaku kecuali para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah dan dalam kehusuannya. Hari ini Habib Suherman Haramain beserta teman-teman semua yang hadir pada pengurus tempat ini menunjukkan bahwasanya di Balong Asem, Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, ada satu sosok yang bernama Syekh Bubut atau Syekh Wan yang perlu kita jaga daripada kearifan, juga kita kelestariannya, juga kita sejahterakan daripada dengan yang dibacakan tadi, ada musola dan juga ada penziarah dengan bertawasul dan juga dengan berdoa di tempat ini. Bagi pemirsa Jawara Channel yang ingin datang ke tempat ini, ke makom Syekh Bubut atau Syekh Wan, kalau arah Cikarang bisa langsung arah Sukatani, ambil arah Kecamatan Sukawangi. Kalau dari Bekasi bisa lewat Kampung Gabus, tepatnya di Desa Sukabudi, di Kampung Balong Asem. Mungkin itu saja yang dapat kita persembahkan kepada pemirsa Jawara Channel. Semoga bisa menjadikan motivasi dalam kehidupan kita, bahwa ingat, di dalam satu tempat ada makom-makom wali, ada satu karomah wali, maka berdoalah, di situ ada makom mustajabah. Semoga yang menyaksikan tayangan ini diijabah doanya oleh Allah, dan yang hadir pun sama diijabah oleh Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.